kuantitatif sendiri nggak dibutuhkan orang yang benar-benar jago ngitung matematika sampai wow banget, tapi adalah orang yang benar-benar ngerti pola yang dimaksud apa, yang ditanyain apa, dan mikirnya nggak usah ribet-ribet, yang simple aja kalian pasti bisa ngerjainnya. Halo teman-teman seperjuangan, kembali lagi bersama aku pemilik akun @zbzb. Kalian bisa manggil aku Zada atau Kak atau Mbak, terserah kalian ya. Di video kali ini aku mau membahas tentang concern kalian, yaitu adalah UTBK TPS bagian kuantitatif. Kalau teman-teman nanya tentang TPS bagian bacaan, udah ada di video sebelumnya ya, kalian bisa cek dulu. Sebenarnya kuantitatif itu kuncinya pertama, kalian tuh harus sering latihan, harus sering ketemu soal. Yang kedua, pakai cara sendiri tuh nggak masalah, jujur bener-bener nggak masalah pakai cara sendiri, asalkan cara yang kalian pakai untuk beberapa soal itu bener. Jadi ya udah, kalian pakai cara kalian sendiri aja. Oke, di sini aku lebih ke banyak pembahasan tentang kuantitatif ya. Paling aku nyediain beberapa soal untuk kalian, dan aku bakal bahas juga yang sering keluar di TPS tuh yang kayak gimana di tahun aku. Untuk temen-temen yang mau linknya, ada di pin komen. Udah aku pin komen aku, linknya ada di situ. Jadi bisa dicek linknya di bawah. Lanjut, kita ke bahas soal tentang kuantitatif. Soal pertama, yang itu perhatikan gambar berikut, tentukan nilai Y. Teman-teman bisa lihat di situ ada kotak-kotak sama lingkaran di atasnya, dan ada kotak-kotak lagi sama lingkaran di atasnya, terdiri dari tiga bagian gambar. Kalau kita lihat-lihat di situ, pasti kalau ada sesuatu angka yang beda sendiri tempatnya, letaknya dibandingkan sesuatu angka yang lain, berarti dia ada apa-apanya. Gitu deh, kita nerapin pikiran kayak gitu dulu. Kalau misalnya ada angka di sekitar bentuk kayak gitu yang lingkaran atau kotak, dia beda sendiri letaknya di antara angka-angka yang lain, berarti dia ada sesuatunya, yaitu bisa dibilang dia adalah hasilnya yang mau dicari. Oke, kita lihat kotak-kotak, 4 kotak yang pertama yang kecil-kecil, kita lihat yaitu ada angka 2, 4, 4, 7. Seperti yang aku bilang, kalau misalnya TPS itu kalau nggak ditambah, dikali, bisa dikurang atau dibagi, tapi keseringan ditambah atau dikali, ataupun bisa gabungan dua-duanya. Kita lihat di nomor ini, kita menggunakan gabungan dari kali dan tambah. Kalian bisa coba-coba dulu yang lain, tapi kita coba yaitu kali dan tambah. Pertama, 2 dikali 4 yaitu 8. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 7, 19. Hasilnya sama kan sama yang di atas. Untuk kalian make sure lagi itu benar atau salah, kalian lihat ke gambar berikutnya, yaitu kita coba pakai pola, yaitu 5 dikali 3, 15. 15 ditambah 8, 23. 23 ditambah 7, 30. Lingkaran di atas isinya 30. Berarti pola ini adalah benar. Kita bisa nyoba di pertanyaannya. 7 dikali 8, 56. 56 ditambah 5, 61. 61 tambah 10, 71. Berarti Y sama dengan 71. Gitu caranya. Lanjut soal kedua. Soal ini bentuknya persis kayak di UTBK, bentuknya itu segitiga, tapi angkanya beda ya. Sekali lagi aku ingetin bahwa angkanya beda, tapi bentuknya sama, yaitu segitiga. Aku dapat soal ini 2 kali keluar bentuk segitiga ini. Kita ngelihat nomor 10. Tentukan nilai P. Seperti aku bilang, ketika sesuatu letak angka, nggak seperti kayak teman-teman yang lain yang ada di sebelah-sebelahnya, dia ada di dalamnya, berarti dia ada apa-apanya. Berarti dia adalah hasilnya yang mau dicari dari angka tersebut. Kita lihat segitiga tersebut, di dalamnya adalah 25. Iya kan? Berarti kita bisa lihat bahwa 6 dikali 2, 12. 12 ditambah 13, 25. Berarti segitiga selanjutnya adalah 4 dikali P ditambah 22 sama dengan 50. 50 dikurang 22, 28. 4 dikali P sama dengan 28, berarti P-nya 7. Berarti bisa ditemuin B-nya adalah 7, gitu. Oke, selanjutnya ke pertanyaan deret. Deret ini sendiri, aku udah ngasih contoh soal kayak deret, tapi belum sempat aku bahas kemarin. Tapi belum keseluruhannya. Jadi kalau teman-teman yang mau PDF-nya,
Linknya ada di pin komen aku ya, atau kalian kalau misalnya nggak bisa ngeakses linknya, kalian bisa DM aku. Oke, kita langsung mulai ke deret ya. Deret di sini itu pasti teman-teman bingung kayak gimana sih deret tuh? Deret tuh bener-bener keluar di UTBK 5 soal. Itu deret berurutan. Jadi kalian kalau bisa jangan banget menghindarin materi deret ini karena bener-bener kayak krusial banget di UTBK. Mungkin dari kalian kalau misalnya deret ke belakang udah beberapa ada yang tahu caranya atau udah biasa kalian nemuin kan. Tapi di UTBK sendiri kadang tuh ada namanya deret rumpang, deret yang di tengah-tengah tiba-tiba tuh nggak ada angkanya. Sebagai contoh kayak gini ya. Oke, kita lihat di nomor 20 ini ada angka 13, 18, 31, 49, pip 129, pip 338, 547. Itu adalah namanya deret rumpang yang dimana di UTBK sendiri juga keluar di tahun aku. Kalau untuk meneruskan mungkin bisa dibilang lumayan mudah, tapi kalau ini kalian harus sesuaiin dulu. Kalau misalnya kalian lihat di sini, kalian tuh harus baca polanya. Kalau kalian bilang 13 terus jadi 18 ditambah 5 atau ini ditambah, menurut aku untuk soal kategori UTBK mungkin gak akan semudah itu menurut aku ya. Jadi kalian dipaksa untuk melihat polanya ini sebenarnya kayak gimana sih, kayak deretnya ini sendiri. Jadi teman-teman kalian bisa melihat fokus ke angka 13, 18, 31, 49 yang dimana adalah angka awal untuk menemukan angka rumpang di deretnya tersebut. Kita lihat ya. Pertama gini, 13 terus 18 kan, terus 31. Kalau dari di jumlah-jumlah itu kayak nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi kalau misalnya kalian lihat 13 ditambah 18 itu berapa? 31 kan. Itu udah nemu nih. Oh mungkin kebetulan aja. Tapi kita harus make sure lagi. Kita lihat 18 ditambah 31 49. Yang dimana 49 adalah selanjutan dari 31 itu. Berarti ini bisa dibilang polanya adalah A plus B sama dengan C, B plus C sama dengan D, kayak gitu kan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Berarti untuk rumpang setelah 49 adalah hasil jumlah dari, ya benar, 31 ditambah 49, yaitu hasilnya adalah 80. Teman-teman bisa lihat sendiri option 80 itu cuma satu di situ, tapi untuk make sure lagi kalian bisa hitung lagi. 80 setelah angka 80 yang tadi kita temuin ada angka 29 yang dari soal, setelah itu adalah pip atau angka rumpang. Di situ angkanya kosong. Nah, kita bisa jumlahin sesuai dengan pola yang tadi udah kita temukan, yaitu 80 ditambah 129. Hasilnya 209. Deret yang kalian pelajarin biasanya adalah deret yang cari kayak dua angka setelahnya ini, yang deret-deret di belakang itu. Tapi biasanya kalau di UTBK sendiri itu ada angka-angka rumpang yang di tengah-tengah. Jadi dipaksa untuk ngelihat polanya ini kayak gimana sih gitu. Jadi kalian jangan takut dulu sama yang namanya soal kuantitatif, karena kak aku nggak tahu rumusnya, kak aku nggak tahu caranya. Hey, aku juga nggak pakai rumusnya, aku juga nggak pakai caranya, tapi kalian bisa ngelihat polanya. Polanya ini apa sih yang dia mau, apa sih yang ini tuh yang ditanyain apa, yang dicari tuh kayak gimana. Dengan cara apa kalian bisa itu? Dengan cara latihan soal-soal banyak. Dengan cara begitu kalian tiba-tiba udah melatih otak kalian untuk mengerjakan soalnya. Kan tapi aku nggak punya soal-soal kuantitatif yang banyak. Nih linknya udah aku kasih di bawah, linknya kalian tinggal klik. Di situ bakal ada semua, nggak cuman kuantitatif aja, tapi semuanya ada. Mulai dari yang awal-awal juga ada, part 1, part 2 dan kuantitatif aku taruh semuanya di situ. Oke teman-teman, aku tantang kalian untuk ngerjain soal ini. Kalian bisa banget komen di bawah, jawaban yang benar bakal aku pin. Oke, jangan lupa dijawab. Dan buat kalian yang mau PDF-nya, linknya ada di bawah. Oke teman-teman, sampai sini aja videonya. Buat yang mau linknya ada di bawah. Semoga kalian bisa mengerti dengan cara-cara kuantitatif yang biasanya aku hitung caranya kayak gitu. Oke, bye-bye semuanya. Kalau ada apa-apa, kalian bisa cek di Instagram @zbzb. Oke, jangan lupa follow @zbzb. Bye-bye.